Konon, hutang dibawa sampai ke liang kubur bila tidak dilunasi. Sakit hati seorang karyawan kepada sang pemilik usaha berujung pada emosi yang memuncak. Warga Kampung Bayur, Jatiuwung, Kota Tangerang dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad yang ditinggalkan sendiri tergeletak di tengah jalan gelap tanpa penerangan yang membelah. Tanpa berani menyentuh korban, warga segera melaporkan kejadian kepada yang berwajib. Petugas segera datang dan melakukan olah TKP. Polisi preman langsung bergerak melakukan penelusuran dan menemukan tersangka sedang duduk di warung makan membawa motor korban. Tersangka terlihat mencurigakan. Selain karena warga setempat tidak mengenalnya, tersangka duduk di warung tanpa melepas helmnya. Tersangka yang tingkah lakunya mencurigakan akhirnya tidak dapat mengelak ketika polisi mengkonfrontir barang bukti berupa motor korban yang ada di dekatnya. Petugas segera mengamankan pelaku dan mencari barang bukti lainnya yaitu batu yang digunakan untuk memukul korban dan langsung dibuang ke sungai. Nugget bisa bikin celaka. Ikuti kisahnya dalam Reka Ulang. Bang, ini bang, belanjaannya. Lama banget ditungguin dari tadi. Kunto merupakan karyawan terlama yang bekerja di toko nugget milik Chandra. Tapi makin kesini loyalitas Kunto kurang dihargai oleh Chandra. Itu menjadikan Kunto ogah-ogahan menjalani pekerjaannya. Ya bang, nanti saya anterin ya, tapi saya istirahat dulu ya. Jangan malas-malasan kamu kerja. Sabar bang, kenapa? Nanti juga saya anterin. Sabar, kapan kamu mau kaya? Kalau kerja kayak gini caranya lo. Kunto males-malesan ketika disuruh oleh bosnya. Elah, marah-marah mulu. Kayak gaji gede aja di mari. Barusan ngomong apa kamu? Zaman susah kayak gini, masih mending kamu saya bayar. Kamu teler ya? Kamu teler lagi? Kagak bang, saya nggak teler, apalagi mabok. Ya udah, cepetan dianterin, sudah ditungguin. Saat mendatangi bosnya, Kunto terlihat seperti orang mabuk dan itu membuat bosnya menyangka kalau Kunto habis mabuk. Kunto, udah dianterin pesanan tadi. Beres bang, semuanya, tenang aja. Sini kuncinya, saya pinjam motor sebentar. Mau kemana? Udah, pinjam sebentar. Tapi tuh motor kagak ada bensinnya bang. Hitung-hitungan banget sama saya kamu. Ya udah nih ya. Udah, kamu tungguin dagangan ya, jangan sampai tidur. Kalau sampai pelanggan komplain, bisa saya potong gaji kamu. Hari itu tidak seperti biasanya. Chandra meminta Kunto menunggui dagangan sementara dirinya pergi. Elah, minjem mulu. Ngebensinin kagak pernah. Ini ayam ya? Iya bu, itu ayam. Oh, udah ini 3. Oh, siap. Tunggu ya bu. Saat itu Kunto sedang melayani konsumennya, tapi sepertinya ada masalah di antara dia dan konsumen tersebut. Kok kembaliannya segini? Lah emang segitu, emang berapa? Kemarin nggak segini beli. Emang segitu bu. Konsumen tersebut kesal dengan perlakuan Kunto karena dengan seenaknya ia menaikkan harga ayam dari harga sebelumnya. Apa yang dilakukan ke konsumennya tersebut, Kunto tidak menyadari kalau hal ini bisa membuat pelanggannya lari dari toko. Ini kok motor kamu. Loh, bang. Motornya mana? Gak tahu, hilang. Lah kok bisa hilang? Udah nggak tahu, orang parkir di luar, tahu-tahu balik lagi nggak ada di tempat. Terus mesti gimana? Abang harus ganti rugi bang. Abang yang harus tanggung jawab. Motor saya hilang. Kamu sendiri yang salah nggak pakai pengaman double kunci.
Ya kan? Ya udah, mendingan kamu pergi aja sana. Sudah nggak ada kerjaan lagi buat kamu. Sana pergi. Kunto yang mendengar motornya hilang sebenarnya kesal. Apalagi bosnya mengatakannya dengan rasa tidak bersalah. Tapi abang harus ganti rugi dulu motor Udah, saya bang. sana pergi kamu. Sudah nggak ada kerjaan lagi buat kamu. Chandra tetap pada pendiriannya untuk tidak bersedia memberikan jaminan akan mengganti motor Kunto yang dihilangkan. Sambil menahan kemarahan, Kunto beranjak pergi tanpa mampu berbuat apa-apa. Pergi sono. Bini gue di rumah marah-marah. Si bos kagak mau tanggung jawab. Gue harus minta ganti rugi kalau motor gue hilang. Saya dikejar-kejar sama orang bang. Saya banyak utang bang. Sudah Panda pergi. Nggak ada kerjaan lagi buat kamu. Sono pergi. Oh, lihat. Gue bakal bikin perhitungan. Wow. Nah, coba ya lihat gimana. Kamu bisa semua kan? Udah dong ya. Siang itu, Kunto sedang mengajarkan anaknya belajar. Terlihat kedekatan Kunto dengan anak perempuannya. Rasa sayang Kunto sangat terlihat ketika bersama anaknya. Wow. Pinter sekali kamu nak. Dari 1 sampai 5 jawabannya benar semua. Walau sedang mengalami banyak masalah saat bersama anaknya, Kunto selalu memperlihatkan kebahagiaannya. Ia tak ingin memperlihatkan kesedihannya kepada anaknya. Kamu itu harus rajin belajar. Kamu harus giat sekolah, terutama harus pinter mengaji. Istri Kunto berjalan gontai ke warung di dekat rumahnya. Pemilik warung dengan wajah masam menyambut dirinya. Ibu. Mau apa kamu? Mau ngutang lagi? Enggak bisa. Bisa bangkrut warung saya, kamu utangin. Ini Bu, suami saya pulang belum bawa uang. Katanya sih bosnya lagi bangkrut gitu. Itu bukan urusan saya. Pokoknya nggak bisa ngutang lagi di sini. Terus yang kemarin harus bayar. Istri Kunto terpaksa meninggalkan warung tanpa hasil. Bahkan dirinya harus menanggung malu karena belum bisa melunasi hutang-hutangnya. Bang! 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 Apaan sih lu teriak-teriak mulu lu? Gimana ini? Berisik tau nggak? Lagian beras udah habis, gas udah habis, semuanya udah habis. Mana utang belum dibayar lagi, utang udah numpuk. Ya sabar dong, saya juga lagi mikirin. Ya lagian, abang ngejedok aja di rumah, badok aja di rumah usaha ke. Kamu kira nyari duit itu gampang? Setiba di Udah. rumah, istri Kunto terlibat pertengkaran dengan suaminya karena dia tidak punya uang untuk belanja harian. Gini aja deh, bagaimana caranya kamu bisa mikir bantuin saya nyari duit? Udah gitu aja deh. Bang, Apaan lagi sih? bang tunggu dulu bang. Udahlah. Oh, gimana ini? Mana uang belanja udah habis, makanan juga udah nggak ada, minyak udah habis, semuanya udah habis. Pikiran Kunto saat itu lagi kacau. Ia bingung dengan semua masalah yang dialami. Pusing kalau kayak gini caranya. Gua harus kayak gimana nih? Motor gua hilang. Bini gua di rumah marah-marah. Si bos kagak mau tanggung jawab. Pusing gua ini. Emang kacau tuh si bos. Gua harus ke sana. Gua harus minta ganti rugi kalau motor gua hilang. Si bos harus tanggung jawab. Kunto pun menuju lapak nugget Chandra. Ia berharap Chandra mau mengganti motornya yang hilang. Tolong bang, Ngapain ganti kamu datang motor lagi? Saya, bang. Saya udah nggak ada kerjaan lagi bang. Saya udah nggak ada duit bang. Saya mohon bang, ganti bang. Itu kan motor kamu. Lah, kenapa saya mesti yang suruh nalangin ganti rugi? Tapi waktu itu motor saya hilangnya sama abang. Abang yang harus tanggung jawab bang. Udah deh bang, gini aja.
Abang waktu itu punya hutang ke saya. Abang bayarin hutang-hutang abang dulu aja deh ke saya, Bang. Yang minjem duit siapa? Yang utang duit siapa? Ada putihnya nggak? Ada bonnya nggak? Ada tangan-tangan saya nggak? Abang kenapa jadi pura-pura kayak gini sih, Bang? Waktu itu abang belanja itu pakai duit saya, Bang. Abang pakai duit saya. Saya nggak kenal begitu-gituan. Utang apa itu? Chandra tetap bersikeras pada pendiriannya menolak membayar hutang karena Kunto tidak dapat membuktikan dirinya pernah Udah berhutang. nggak ada kerjaan lagi, Bang. Anak bini saya mau makan apa, Bang? Lah, saya sendiri juga lagi pusing. Dengan saya lagi banyak rugi, kagak balik modal. Saya mohon sama abang. Di rumah saya juga saya dikejar-kejar sama orang, Bang. Saya banyak hutang, Bang. Sudah Pana pergi. Gak ada kerjaan lagi buat kamu. Sono pergi. Ganggu aja orang kerja. Ganggu aja orang kerja. Biasaan. Ganggu orang kerja aja. Elah, kemana gua harus nyari duit nih? Puyeng banget pala gua. Mana motor gua hilang, urusan gua jadi runyem. Abang, saya cariin ternyata abang di sini. Saya kirain abang cari kerja. Bang, gimana nih? Si Aura udah lapar. Sabarlah, abang juga lagi mikir bagaimana caranya bisa dapat kerjaan. Ya udah sekarang abang cari duit kemana kek? Cari uang, yang penting mah dapat duit bang. Nanti abang balik. Pokoknya dapat duit banyak doain. Ya udah, amin. Ayo doain. Ya udah. Ya udah, jadi ya bang. Malam tiba, Kunto masih merenungi nasibnya yang tidak mau memenuhi kebutuhan perut lapar keluarganya. Kunto kehilangan akal warasnya. Kunto kemudian pergi meninggalkan rumah. Kacau semuanya. Gara-gara tuh bos, gue jadi punya hutang di mana-mana. Motor gue hilang, kerjaan kagak ada. Anak bini gue kelaparan. Lo lihat, gue bakal bikin perhitungan sama lo. Abang mau kemana bang malam-malam gini? Kamu nggak perlu tahu urusan abang. Abang bingung sama kamu. Abang di rumah salah, abang di luaran salah. Masalah demi masalah yang datang bertubi-tubi dirasakan Kunto sebagai kemalangan yang membuat dirinya tidak mampu lagi berpikir jernih dan membuat hatinya gelap. Untuk membuat perhitungan dengan Chandra, malam itu Kunto langsung ke rumahnya agar bisa membuat Chandra keluar berdua dengannya. Bangun! Gantiin motor gue yang udah hilang sama lo, ha? Siapa yang ngambil motor kamu? Jangan sok belaga pura-pura. Justru lo yang ngilangin motor gue. Malah saya tahu. Kunto meninggalkan rumahnya dengan tekad membalas perlakuan bosnya. Motor kreditan yang jadi harapannya untuk mencari uang hilang tanpa jejak karena bosnya. Kunto memakai akal bulusnya untuk bisa mengajak Chandra keluar berdua dengannya. Dia membuat alasan minta antar ke temannya untuk ambil uang. Mau ngapain kamu malam-malam kemari lagi? Santai bang, santai. Saya kesini nggak bakalan lagi ganti rugi motor saya yang hilang kok. Saya kesini cuma minta tolong sama abang buat nganterin saya ke tempat teman saya buat ngambil uang bang. Kamu aja pergi sendiri. Kalau gitu saya mau minjem motor abang aja ya, boleh kan? Enggak. Yang ada, nanti motor saya dibawa kabur kamu. Kalau abang nggak percaya berarti abang aja yang nganterin saya. Memang mau nagih duit berapa? 50 juta bang. 50 juta? Tapi saya bakalan kasih abang 1 juta kalau abang bisa anterin saya ke tempat teman saya. Mau kan? Tapi janji ya, kamu bakal kasih saya 1 juta. Terbuai dengan janji Kunto yang mau memberikannya uang 1 juta, akhirnya mau mengantarkan Kunto tanpa berpikiran negatif yang lainnya. Oke, saya anterin sekarang. Oke. Chandra tidak menaruh curiga apapun terhadap Kunto, karyawan yang dikenalnya selama lebih dari 13 tahun itu.
Ternyata di balik itu, Kunto sudah menyiapkan rencana untuk melampiaskan dendamnya. Di sana bang, ke sana bang. Jalan gelap begini, jangan-jangan kita nyasar ini. Kagak bang, no. Mana nggak No, ada di rumah. depan. No. Sebentar lagi no, di depan. Depan lagi. Jangan-jangan kamu ngerjain saya. Di depan lagi bang, ayo bang. No, di sana no. Bener nih. Bang, udah berhenti dulu bang, bentar bang. Saya kebelet pengen buang air kecil, ya. Jangan kemana-mana sebelum saya datang ya. Mau ngapain lagi sih Kunto? Sepeninggal Kunto, Chandra sendirian di jalan yang gelap itu. Chandra pun ketakutan. Bangun! Gantiin motor gue yang udah hilang sama lo, ha? Siapa yang ngambil motor kamu? Jangan sok belaga pura-pura. Justru lo yang hilangin motor gue. Malah saya tahu. Motor gue masih kredit lo hilangin. Dan lo nggak tanggung jawab. Dasar anak yang tahu diuntung. Kecil saya tolongin, udah gede saya diginiin. Nggak peduli gue. Selama kecil gue diurus sama lo bang. Yang sekarang lo udah ngancurin hidup gue, keluarga gue. Utang gue di mana-mana bang. Bang, gue punya anak bini bang di rumah bang. Dan sekarang gue nggak punya apa-apa. Mau gue kasih makan apa anak bini gue bang. Malah saya tahu. Kok nyalain saya? Banyak apa lo? Kunto yang sebelumnya tidak pernah melakukan hal ini mulai bingung. Barang bukti harus dilenyapkan. Pilihannya jatuh pada aliran sungai tak jauh dari tempat kejadian. Kunto melemparkan batu yang digunakannya untuk menghantam Chandra ke dalam sungai. Kemudian dirinya bergegas menjauhi lokasi kejadian. Gue harus kemana ini? Gak mungkin kalau gue harus pulang ke rumah sekarang. Kepanikan mulai melanda dirinya. Nafasnya tersengal-sengal. Dirinya mulai dihantui ketakutan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kemarahan telah membutakan mata hatinya dan membuatnya kehilangan akal waras. Masih terbayang jelas bagaimana teriakan mantan bos yang sudah menghidupinya sejak dirinya masih belia. Seorang warga yang tidak sengaja melintas di daerah tersebut menemukan dompet yang berisi identitas korban. Pak RT memberitahu bahwa korban adalah orang dari luar kampung. Ini Pak RT, apa ini warga Pak RT? Bukan Pak, ini warga kampung sebelah ini. Oh, ini bukan warga Bapak. Baiklah, kalau gitu kita akan selidiki lebih lanjut. Siap Pak. Ayo Pak Dani, kita pergi. Saat itu Kunto sedang termenung di sebuah warung sendirian. Karena gerak-gerik yang mencurigakan, warga setempat langsung melapor ke polisi. Polisi yang sudah tahu ciri-ciri orang yang mencurigakan dari warga langsung mendekati Kunto. Kunto saat didekati polisi langsung salah tingkah. Polisi pun mengintegrasi Kunto dan di sana Kunto pun tidak bisa mengelak saat ditanya motor milik korban dan dia mengakui selain mengambil motor ia pun juga mencelakai korban. Polisi pun langsung mengamankan Kunto dan dibawa ke kantor polisi. Keesokan harinya, petugas dibantu tersangka mencari barang bukti berupa balok kayu yang dibuang ke sungai. Beruntung bagi petugas, barang bukti lekas ditemukan. Berdasarkan olah TKP, barang bukti berupa balok kayu, motor milik korban dan baju bernoda darah, serta saksi-saksi di lapangan, petugas menetapkan Wardiono alias Kunto sebagai tersangka pelaku pembunuhan korban bernama Chandra, 42 tahun. Ketika ditemukan, kondisi korban sangat menyedihkan dengan luka di bagian kepala yang kehilangan banyak darah. Kepada petugas, Kunto menceritakan apa yang telah dilakukannya terhadap mendiang majikannya. Kunto mengaku puas meskipun akhirnya menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada anak istri yang ditinggalkan Chandra.
Pelaku dijerat pasal 340 KUHP dan terancam hukuman minimal 20 tahun penjara dan hukuman mati. Tak ada rencana yang sempurna, tak ada rahasia yang terkubur selamanya. Semua akan terkuak dengan sendirinya karena keadilan akan selalu menang. Berjumpa kembali esok dalam kisah-kisah Reka Ulang.